a woman gets married over her 30s, dia bakal dibilang perawan tua. Gue juga suka risih gitu kalau ada orang yang suka gini. Ya dia enak ada privilege. Usia mereka nggak beda jauh, tapi memang secara timeline-nya mereka beda prestasi. Itu aja tuh udah bisa jadi kayak omongan orang. Ntar orang gitu lagi ngomong. Enak ya jadi artis. Bonjour, je m'appelle Danang, et vous? Oui, 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 oui. Cheryl. Kali ini kita dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kita membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif kita berdua. Kami berdua. Oui, 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 oui. oui. Mudahan ya aksen Iya. Perancisnya. Lumayan sih agak gatel. Iya. Iya. Fenomena yang sering dialami kita saat ini sih. Iya. Ini kita langsung ke topik aja nih. Boleh deh. Oke ya. Fenomena yang sering dialami kita ini adalah yang mau dibahas adalah selalu dibandingkan dengan orang lain. Padahal kita tuh punya waktunya masing-masing Betul. untuk mencapai apa yang kita inginkan. Setuju. Bukan begitu bukan? Ini orang-orang maksudnya seperti siapa di dalam hidupnya kita yang biasanya suka membandingkan kita? Kebetulan ibu saya sih udah nyerah sama saya jadi nggak pernah dibandingin. Oke. Iya, karena percuma Wow. membandingkan. Oke. Iya. Kalau aku sama orang tua tuh kayaknya sering banget denger juga teman-teman aku cerita pada yang kayak nih orang tua aku suka ngebandingin aku sama kakak aku. Hah? Gitu. Kenapa? Ya mereka selalu seperti itu aja, ada aja gitu yang kayak dibandingin atau sama anaknya tetangga gitu. Sheryl, lihat tuh. Anak tetangga tuh udah bisa ngerakit Optimus Prime. Wih. Ya kan? Wow. Gitu-gitu suka gitu kan. Kita tuh suka dia Shia dibanding-bandingkan. LaBeouf gitu ya Iya, bener. tetangganya. Iya, makanya kayak padahal kita tuh punya waktu kita masing-masing untuk ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya Sheryl deh. Sheryl tuh jadi penyanyi itu mimpi pertamanya umur berapa? Wow. Aku dari umur 12 tahun. 12 tahun. Bener-bener turun terjun langsung ke dunia entertainment sebagai penyanyi umur 12 tahun. keren. Ya kayak ini ya nggak membantu ceritanya ya. Enggak, tapi justru menarik. Kalau lu 12 tahun bermimpi menjadi penyanyi, terus di umur 12 tahun berarti hitungan bulan tuh. Iya. Lu langsung ini. Karena nggak kepikiran kan. Awalnya kan cuman hobi. Oh. Tapi maksudnya kalau misalkan nih aku bilang aku bermimpi dari aku umur 7 tahun deh gitu kan. Habis itu aku 12 tahun aku jadi penyanyi gitu. Itu gimana maksudnya? Ya, berarti kan ada rentang waktu tuh untuk bisa mendapatkan apa yang Sheryl impikan dan juga Oh, mungkin iya. apa yang orang lain ekspektasikan. Itu dia makanya setiap orang punya lini masanya sendiri-sendiri. Betul. Lini masa itu bahasa Inggrisnya adalah timeline. Setuju. Iya kan? Iya. Kayak Sheryl ternyata di umur 12 tahun sudah bisa menjadi penyanyi saat dia membayangkan di umur yang sama. Berarti kan sebelumnya tadi ada hobi. Berarti kan Iya. Sheryl kan tanda kutip berlatih Iya. dengan tulus, akhirnya pas kepikiran jadi penyanyi. Aku waktu itu nggak berlatih sama Tulus sih. Aku waktu itu berlatih sama ada Tales. Ibu Lemena, Catherine Lemina. Gue mau ngatain tapi kayaknya tuh namanya hebat sekali ya. Iya. Ibu Catherine ini. Iya. Ibu lu sendiri? Bukan. Oh, bukan. Siapa Emang penyanyi. Oh emang penyanyi? Oh sorry. Iya, jadi setiap orang itu punya lini masanya sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti itu bisa jadi alasan Iya. untuk menunda pekerjaan dan bermalas-malasan untuk memulai segala sesuatunya. Oke. Ya kan, misalnya nih kayak ini gimana menurut lo ya nanti ya? Ada kan orang yang kayak ntar juga ada masanya gua tobat atau ntar ada masanya gua rajin gitu. Iya. Menurut lo gimana? Excuse seperti itu? Kalau menurut aku sih emang balik lagi ke semua orang, passionnya mereka seperti apa. Passionnya mereka seperti apa, hobi mereka seperti apa. Karena menurut aku inti dari semuanya sebenarnya itu apakah mereka sadar gitu loh bahwa mereka itu punya kekurangan itu. Menarik. Atau mereka itu punya jalan hidup yang lain di luar dari apa yang ada di environment-nya mereka. Iya. Jadi misalnya nih, kita di dalam satu lingkungan di mana aku dulu main bola sama tetangga.
Itu yang aku inget, umur 8 tahun aku main bola sama cowok-cowok semua. Dan di situ cuman ada 2 cewek, aku sama ada tetangga aku dari kayak beda blok gitu. Di situ aku udah sadar kalau misalkan aku suka dance sama suka main gitar. Oke. Jadi karena nyokap tuh sebenarnya nggak seneng aku main bola. Di jam 4 sore itu aku dilesin gitar. Menarik, nice move. Iya, dilesin gitar, dikasih laptop juga, setidaknya bisa nonton YouTube gitu kan. Terus anak-anak ini pada bilang gitu kan, gimana kamu mau masuk timnas, karena dulu bercita-citanya jadi atlet, apapun itu, mau jadi atlet basket, mau atlet bola, tetap ditekenin di sana. Tapi at the end of the day, menurut aku kayak aku udah tahu nih, aku nggak perlu dengerin kata mereka, aku juga nggak perlu dengerin kata mama gitu, yang meskipun mungkin ada satu harapan aku lebih bisa menekuni sesuatu yang menurut nyokap long term, ya kan. Kalau misalkan dari apa yang sudah diraih selama ini ya sama aku, atau apa yang bisa aku jadikan sebagai perbandingan aku gitu loh, paling tuh kakak aku doang sih. Bayang. Nama aku Cheryl. Koko aku namanya Daryl. R-nya dia cuma ada R-nya dia ada 2, R aku ada 1. Hal kecil itu tuh dari aku zaman sekolah itu tuh udah di sama-samain sama dia, kayak dia ini kayaknya nanti bakal jadi kayak ketua OSIS, sama kayak kokonya, nilainya bakal orang punya ekspektasi sendiri ya. Tapi ternyata enggak, aku ambilnya IPS ya kan. Abis itu aku sukanya main basket gitu. Jadi emang beda banget. Dari kecil aku selalu dibanding-bandingkan. Tapi akhirnya bener-bener kita di dalam 2 industri yang berbeda. Beda ya? Iya. Menarik. Mas Danang nih, kalau misalkan kita itu terlalu membuat target nih buat diri kita sendiri, habis itu kita membuat timeline-nya, habis itu kan setelah membuat target itu, does it affect our mental health? Kata kuncinya ada di terlalu. Gue selalu suka itu sih. Kalau lu terlalu ya berarti akan ada gitu efek. Ya? Kalau kita bertarget sih, gue rasa perlu sih, kayak orang main bola aja lah. Mau nendang kemana kan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya efek atau enggak ya, kalau terlalu fokus ke waktunya, terus ternyata yang punya waktu belum ngizinin, ntar kita jadi bingung, loh kok apa yang gue udah usahain kok nggak cukup. Self blaming bisa, ya nggak sih? Self blaming udah gitu, kayak nanti dari self blaming kita bisa mungkin yang terjadi adalah kita jadi nyalahin yang lain, gitu. Environment kita salahin, orang sekitar disalahin, bahkan mungkin sang pemilik waktu kita salahin gitu. Iya, karena kan orang kan jalurnya beda-beda gitu. Gue juga suka risih gitu kalau ada orang yang, ini pribadi gue ya, ada orang yang suka gini, ya dia enak ada privilege. Enggak juga, kayak Cheryl. Coba lu denger tadi Cheryl cerita, dia kecil, dia punya biaya, orang tuanya punya biaya untuk dia les dan beliin laptop. Gua mungkin enggak, lu juga mungkin di rumah ada yang iya ada yang enggak. Tapi pertanyaannya bukan privilege ya, apa yang mau kita lakukan sama privilege ya enggak sih? Exactly. Dan kalau misalnya lu pikir apa yang sulit di kita itu bukan privilege, menurut gua enggak. Beberapa teman gua anyway, kenapa gua suka banget KFC, karena gua dulu belum tentu sebulan sekali makan KFC, Cheryl. Jadi gua appreciate KFC tuh segitunya. Right. Dan akhirnya gua dari situ runutannya adalah gua menghargai makanan, gitu. Gue nggak akan ngambil berlebihan karena dulu gue mau makan enak susah. Yang menurut gue lidah gue enak. Itu kan berarti kan sebenarnya ini masalah perspektif aja gitu. Dan banyak banget yang persepsi muncul salah kaprah ya menurut gue dan juga tim CXO Lab ya. Tenang aja, aku nggak sukses sekarang, bisa jadi sukses nanti. Nah, pertanyaannya adalah kapan gitu. Mungkin. Gitu nanti tuh gue tuh percaya sih, gue tuh percaya sama latihan sih. Latihan tiap hari gitu ya, kayak Bruce Lee pernah bilang. Ada yang nggak tahu Bruce Lee? Ini dia, bukan itu orang Tekken, yang ini Bruce Lee. Nah itu ya. Oke. Nah si Bruce Lee tuh
bilang gue lebih takut sama orang yang ngelatih satu pukulan 1000 kali daripada yang 1000 pukulan sekali. Gitu. Iya. Jadi menurut gue nggak tahu ya. Gue tuh termasuk orang yang suka nunda. Sampai sekarang ada beberapa hal yang gue suka nunda, tapi nggak ada untungnya. Mendingan gue lakuin selesai baru. Berarti memang the point is konsistensinya itu kan. Konsistensi itu paling susah. Iya. Iya melatih kan? itunya. Iya kan? Memahami prioritasnya ya. Abis itu kadang-kadang di tengah konsistensi kita suka gini nih, gue udah bisa. Wah itu jebakan banget tuh Cheryl tuh. Enggak, gue udah bisa kayak Cheryl, gue penyanyi. Gue udah bisa nyanyi. Gue nggak latihan, gitu. Iya. Jadi kalau menurut kami ya, terutama menurut gue rezeki itu harus dijemput sih. Kadang-kadang datang kalau kita nggak jemput juga jadi nggak dapat gitu. Apalagi buat kami darah panas, hobinya rezekinya belum ada, kadang kita buat. Nah itu dia. Iya benar. Itu dia. Iya, intinya tuh harus gerak karena bisa atau enggak itu menurut gue pribadi adalah lu mau apa enggak. Kalau lu mau, lu bisa, udah gitu doang. Bener. Nah masalahnya begitu lu mau, lu bisa, berhasil atau enggak, itu udah lain cerita. Bener. Tuh. Karena ya itu maksudnya kita usaha boleh, yang nentuin ACC-nya dosennya kan bukan kita nih. Iya benar. Iya gak? Yang bilang kalau misalkan this works for you, ya coba cari aja nanti you'll find the answer. Iya. Bukan cari, lakuin dulu aja. Lakuin dulu, benar. Keberuntungan itu menurut CXO Lab hadir kalau sudah sungguh-sungguh berusaha atau sesimpel lo harus gerak. Banyak lah lu suka baca di Pinterest gitu ya, kayak luck equals chance and preparation. Iya kan? Iya, I agree. Karena contohnya nih, gue punya cerita menarik banget. Gue berlatih acting, Cheryl. Gue tuh nggak mengharapkan apa-apa. Gue cuma suka. Gue latihan gitu, wah segala macam. Suatu hari gue ke Gandaria City. Ini beberapa tahun setelah gue latihan dan gue masih ngulik dan lain-lain. Gue ke Gandaria City. Gue nyamperin teman gue yang lagi bazar untuk bawain barangnya kakaknya teman gue untuk dipindahin ke mobil. Gue jalan. Gue lagi nunggu di lift. Tiba-tiba ada suara, Nang. Gue tengok Bang Joko. Kakak gue bilang, sudah samperin sini barangnya dibawa. Yakin kan nggak apa-apa. Gue ke Bang Joko. Gue punya niat, kalau gue ketemu Bang Joko, gue pengen bilang, Bang, kalau Bang Gundala, kalau lu yang nyutradarin Bang, cakep Bang, gue nonton Gundala. Gue punya niat itu. Harinya datang gue ngomong, Bang, hal yang sama. Tahu dia ngomong apa? Lu mau main nggak? Coba bayangin kalau gue nggak latihan. Wow. Orang consider itu luck. Orang itu melihat itu sebagai luck, beruntung gitu. Karena udah ada hasilnya. Orang nanamnya tuh nggak mau tahu. Kita kotor-kotoran masukin bijinya, kita tutup, kita tunggu, kita siram, kita pupuk, terus sampai keluar tunasnya. Orang juga belum lihat. Begitu jadi pohon, abis jadi pohon kayak ntar orang gitu lagi ngomong, enak ya jadi artis. Oh that's crazy. Iya kan? Iya maksud gue enak, yakin, coba aja, lewatin prosesnya aja gitu. Nggak ada, pokoknya udah nggak ada goals. End goalnya tuh kayak whatever. Yang penting do what you love. Do what you love. I think luck comes last. How does that go? Iya, oke. Luck comes last. Jadi yang mana tuh urutannya? Ya berarti kerja dulu. Lu kayak yang tadi lu bilang. Kerja dulu, nanti hasilnya adalah keberuntungan tadi. Exactly. Karena menurut aku kalau misalkan aku selama ini tidak pernah punya niat untuk turun di dalam sebuah bidang di dalam industri entertainment ini, I don't know where my life would take me honestly. Karena aku dulu punya aspirasi jadi dokter gigi. Aku udah tahu bagaimana cara menjadi anak yang diinginkan sama orang tua aku dari aku kecil gitu. Tapi memang aku selalu ditunjukin jalannya tuh balik-balik lagi ke musik. Sesimpel ini deh Mas Danang. Menarik nih. Misalnya aku pertama kali banyak orang tahu aku karena aku hosting. Ya.
Iya. Apa yang selalu aku gunakan ketika aku hosting? Gitar. Yes. Aku main film. Aku kebetulan selesai dari acara hosting ini, aku langsung dikasih satu film. Itu aku inget banget blockbuster pertamanya Raditya Dika, Kuala Kumal. Yeah. Di situ aku disuruh lagi main gitar. Konsepnya ceritanya aku main gitar lagi. 4 film berikutnya semuanya aku disuruh main gitar. Gitu. Yes. Balik lagi ke aku akhirnya bisa membuat album ya didukung oleh si kesempatan-kesempatan ini yang di luar dari jalur utama aku pas aku masuk ke industri ini. Tapi again it's luck. Aku dengan niat aku pengen jadi singer songwriter dengan bidang-bidang yang lain ini, aku tetap bisa menekuni profesi aku sebagai singer songwriter. Masuk. Iya kan, Masuk. jadi sebagai host Iya, aku tetap iya. dikasih kesempatannya ini. Jadi emang selalu ada kayak tanda-tanda, oh I have to work even harder to be an established singer-songwriter. Oke. Gitu. Menarik. Bukannya pengen kayak curhat doang, Iya, tapi kayak iya. contohnya aku tuh kayak ya kalau some people would think I work after the luck Yes. gitu. Misalkan aku dapat ini. Karena privilege tadi dan lain-lain. Exactly. Ya? Oke. Tapi it doesn't always come easy. I love doing things that makes me uncomfortable. Itu menurut aku sih kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang Iya. membuat kita tidak nyaman selama bertahun-tahun kita tidak nyaman, akhirnya tuh jadi kayak bonus aja gitu semuanya Yes. datang setelah itu gitu. Bicara soal keberuntungan, seperti yang Cheryl tadi sampaikan ya, Cheryl fasenya kurang lebih sama gue. Yaitu adalah kita lakuin dulu, yang penting yang pertama adalah kita rasain dulu. Iya. Kita tahu yang kita mau, kita kerjain, Ya. whatever it takes kita kerjain. Iya. Habis itu nanti kalau udah pantas, datang tuh. Iya kan? Nah, contohnya adalah ada cerita menarik dari Pak Gita Wirjawan. Di episode 14 Ngobrol Sore Semaunya bareng Mbak Putri Tanjung. Iya. Soal Bagaimana dia mencari karyawan. bagaimana dia mencari Karyawan. lewat keberuntungan. Karena menurut Pak Gita, nggak bisa dipungkiri faktor keberuntungan juga memiliki andil yang besar gitu untuk sebuah badan usaha. karena ada sebuah riset ya Ya. bertajuk Talent vs Luck, The Role of Randomness Oke. in Success and Failure yang dilakukan oleh 3 peneliti dari University of Catania di Italia. Oke. Menggunakan simulasi komputer untuk mengetahui tingkat kesuksesan yang ditemukan oleh kekayaan finansial. Wow. Oke. Penelitian itu Uh-uh. menunjukkan kalau orang-orang yang paling sukses di dunia adalah orang-orang yang paling beruntung dengan didukung bakat. Nah. Gitu. Bukan dari mereka yang paling berbakat. Benar. Tapi mereka memang benar-benar kayak they have the talent, mereka mengasah talent itu. Kayak punya pisau nggak diasah ya tumpul, udah gitu doang. Benar. Nah, mengeluh itu manusiawi. Tapi nggak usah, saran kami ya, nggak usah terlalu mikirin atau bandingin kehidupan lo dengan kehidupan orang lain yang mungkin jauh lebih sukses dan atau mungkin di bawah kondisi kita gitu. Ya pokoknya ngebandingin lah. Iya. Apalagi sama yang di bawah. Oh, untung gua di sini. Nah. Dia aja gitu ya, nggak usah gitu juga Iya, gitu. iya. Maksudnya ya udah kita fokusnya ke kita, ke diri kita gitu kalau bisa ya. Definisi sukses itu luas banget dan dari segi karir, cinta, keluarga, ekonomi dan lain-lain lah. Pokoknya Iya. it's beragam banget. Iya. Tapi kalau misalkan menurut Mas Danang sendiri, what is success to you? Nyaman. Uh, Gue bisa duduk di sini sama tim CXO, duduk ngobrol sama lu, gue nyaman berarti gue udah sukses. Usaha gue untuk bisa ada di sini, it works. Hasil dari saya lupa mau ngomong apa. Hasil dari apa yang kita lakuin di sini, itu urusan lain. Kalau Cheryl gimana Cheryl? Sukses, what is sukses? Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang aku benar-benar menemukan passion aku di situ. Dari dalam hati ya. Something I'm passionate in. Yang sulit sebenarnya kan di dalam proses mengejar apa yang kita mau atau proses luck inilah Yes. gitu. Dan passion ini mungkin adalah masa kayak gini kita nggak bisa ketemu banyak orang untuk memvalidasikan apa yang kita mau, ya kan? Kita ketemu sama orang-orang itu lagi. Untung orang-orang kayak kita
ini adalah blessing in disguise kan? Iya. Karena kita nggak butuh validasi juga dari orang kan? Iya, Oke, gitu loh. Oke. Tapi we get lucky. Oke. Dan kita tetap aja gitu loh berusaha untuk meyakinkan diri kita hari ini seperti apa. Iya. Kan orang yang menilai aku, kita nggak bakal bisa ketemu setiap hari juga. Bener sih. Ya itu yang gue pernah bilang ke istri gue juga gitu. Saat dia terluka sama komentar orang, gue cuma bisa bilang, mereka boleh ngomong, kita boleh budek. Itu Iya. itu mungkin artinya masuk kanan keluar kiri juga. Iya, kita boleh budek lah kayak ya karena apa ya? Ya komentar itu hak mereka, hak kita untuk membuat dan terus membuat ya nggak sih? Iya. Dan terus berlatih kayak gitu Benar. nggak sih, Cheryl? Setuju. Menarik. Kadang yang luput untuk disampaikan semua untuk semata soal timeline yang berbeda yang dimiliki oleh setiap manusia. Mengiringi itu terhampar tantangan, ragam kesempatan, asah mengasah kemampuan, hingga kegigihan yang diuji melalui caranya. Itu adalah selintas kata bermakna dari CXO Lab. Gitu. Jadi intinya Dengan segala prinsip yang dianut dengan arti kesuksesan yang telah digenggam itu sebenarnya jadi pedoman. iya, Ya. gitu. Ya tergantung elu ngesetnya mau kemana nih. Tapi pertanyaan untuk Cheryl nih. Ada penyesalan nggak masuk ke dunia entertainment? Atau melakukan pekerjaan Cheryl deh? Kok Apapun bisa itu. baca pikiran aku sih? Aku tadi mau menanyakan hal yang sama, tau gak? Saya mau tahu kamu duluan. Saya baca Yaudah deh. prompter. Iya, aku terima aja, Mas. Oke. Yes. Ada. Oke. Ada fase di mana aku yang kayak aduh, coba aku kayak gini. Coba aku kayak gini. Boleh gue tahu nggak? Apa itu? Boleh kita tahu nggak? Oke, apa itu? Oke. Kayak lagunya John Mayer. Wah ini jagoannya dia nih. Jadi kalau menurut aku, Ya. I have a stupid mouth. My stupid mouth. Stupid mouth. Kalau kalimat pertamanya John Mayer is like my stupid mouth has got me in trouble, and I always get in trouble because of what I say. Really? Jadi penyesalan aku it's not my career sebenarnya. I'm happy with what I'm doing right now. Tapi the things I say, the things I do, how I act upon it, that always gets me in trouble with people, with situations. Yeah. Berarti salah satu yang dirimu mesti adaptasi ulang Iya. adalah your bad Cara- mouth. Iya, my bad mouth. Cara aku berbicara. Jadi cara ini ya, cara basa-basi mungkin ya. Lu nggak perlu basa-basi sama gue. Itu aku tahu lagi. Kalau Mas Anang gimana? Penyesalan di dalam hidup gue adalah seandainya gue lebih peduli sama diri gue sendiri. Karena tadi gue bilang gue pengen jadi Power Ranger, itu kayaknya ke bawah, gue pengen mayungin orang. Rasanya tuh gue pengen mayungin orang. Kalau Gitu. misalkan denger episode yang sebelumnya, man, this guy his act of service, he just Yes. loves to give to people. Iya, cuma Saking givingnya. iya terlalu gitu, Lupa ya? lupa. Lupa. Makanya di 2020 tengah sampai detik ini yang pengen gue lakuin adalah egois. Jadi intinya gitu, seandainya penyesalan gue adalah gue seandainya lebih peduli sama diri gue sendiri, mungkin gue bisa berlatih lebih baik, gue mungkin berani untuk ngeluarin karya gitu. Gitu. Jadi karena dulu kayak banyak pertimbangan sana sini, terus gue peduliin yada, habis itu ya udah gue akhirnya nggak bikin apa-apa. Gitu. But you're never too late. Of course, because God never too late. God is Exactly. on time. Exactly. But time is egoist. Time never want to wait. Exactly. Dalam ilmu psikologi, penyesalan adalah keadaan emosi negatif yang didasarkan pada kesimpulan kontrafaktual yang berfokus pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, penyesalan adalah perasaan tidak menyenangkan yang didasarkan pada pengakuan bahwa seseorang bisa saja memutuskan atau bertindak secara berbeda sehingga menghasilkan keadaan yang lebih diinginkannya. Jadi deceiving. Iya. Ya itu kayak kita tuh ngarep ke orang. Iya. Iya kan? Karena punya over expecting. Iya, maksudnya Selalu seperti itu. makanya kalau gue boleh saran untuk CXO Mania Mantap, kalau lu udah ngasih ya ngasih aja. Kalau lu udah mulai capek ngasih bilang gitu kan, kadang-kadang ada yang yuk kita coba lagi kayak dalam hubungan gitu. Coba lagi gitu.
sampai kapan Exactly. gitu. Lu harus tahu batas lu gitu. Exactly. Itu sih kadang-kadang Nggak boleh expect more than you should. Yeah. Ada topik lain yang mesti kita bahas, yaitu adalah fenomena justifikasi usia nih. Oke. Dan ini tuh budaya yang nggak baik. Karena ini mempengaruhi kesehatan mental dan seolah-olah ini tuh disepakati sama banyak orang. Misalnya kalau misalkan a woman gets married over her 30s, dia bakal dibilang perawan tua. Ini kayak udah ada kayak cultural labeling gitulah. Udah ada labelingnya buat orang-orang seperti ini. Dan kalau laki-laki yang gak nikah-nikah disebut bujang lapuk. What is that? Bujang lapuk is bujang, laki-laki dimakan rayap jadi lapuk. Oh. Yes, from the inside. Wow. Rayap-rayap hati. Nice. You're so deep. Yeah. Tapi karena orang nggak mau tahu kenapanya sih, Sheryl. Yeah, that's true. Orang tuh cuma pengen tahu covernya doang. Oh ya udah gitu. Ya, kalau misalnya mereka itu sudah datang dari terutama kayak Asian culture nggak sih yang selalu Iya kebanyakan selalu kayak gitu datang sih. yang seperti itu gitu. Maksudnya nggak usah kita ngomongin soal nikah deh. Kalau misalkan perempuan dia dalam keluarganya sudah punya master degree and the brother itu dia baru sarjana, usia mereka nggak beda jauh tapi memang secara timeline-nya mereka beda prestasi, itu aja tuh udah bisa jadi kayak omongan orang. Itulah. Iya nggak sih? Segala hal menurut aku sih kayak udah diatur lah dengan sendiri-sendiri buat semua orang ya gitu. The higher power has their decision, has a choice, has a plan for us gitu. Agree. Dan menurut aku udah dipas-pasin lah. Iya. Dan dipantes-pantesin. Betul. Dan itulah kenapa kita punya timeline kita masing-masing. Dan itulah kenapa kita harus mantesin. Jadi kalau kesempatan yang datang nggak loss. Karena ada faktor itu kan ada banyak ya. Maksudnya belum lagi ada kayak latar belakang orang yang berbeda tadi katanya Mas Danang gitu. Dan meskipun mereka punya privilege, tapi kita nggak tahu di balik privilege itu kan sebenarnya mereka punya struggle sendiri. Betul. Gitu loh. Karena punya privilege, katakanlah gini ya, dikte bahwa punya privilege atau tidak punya privilege itu bener, saya ada perjuangannya sendiri karena nggak gampang juga jadi orang yang punya privilege. Nah, ini ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Pakar psikologi Daniel Goleman menjelaskan bahwa kesuksesan atau keberhasilan seorang ternyata 80% dipengaruhi oleh EQ, emotional intelligence ya. Emosi, kecerdasan emosi lah. Iya. Dan 20% ditentukan oleh otak kita atau IQ gitu. Iya. Because this is one way for you to actually find your passion. That's true. Kayak kita jadi nggak perlu kayak ngelihat kebetulan yang ada di lingkungan kita. Iya, jadi ngeraba-ngeraba sendiri. Iya. Tapi kayak di situ bisa banget dibantu sama psikolog untuk cari passion kalian, apa yang kalian bisa lakukan gitu. At least you find something that you can feel comfortable about it. Exactly. Yes. Nyaman. Dari kata Mas Dan. Iya. Karena setiap orang lahir dengan porsinya masing-masing. Benar nggak Iya, Mas? betul. Porsi gagalnya ada, porsi berhasilnya ada, tinggal lu mau atau enggak. Gue punya diskusi yang menarik di single Istri Gua Jangan Takut Gendut. Oke. Diskusinya adalah tentang mau ya. Ini tentang mau. Kalau lu nyaman, stay. Kalau lu nggak nyaman, berubah. Pertanyaannya, sadarilah kenyamanan dan ketidaknyamanan lu. Lu harus sadar. Pada akhirnya yang terpenting adalah bukan untuk menjadi yang tercepat atau yang paling dulu menuju garis finish. Namun bagaimana kita dapat memaknai proses perjalanannya. Mulailah dengan menghitung berkah yang telah diterima sepanjang perjalanan hidupmu ini. Nggak mungkin kalau tidak ada keberhasilan satupun yang pernah kamu peroleh. Jangan generalisir sesuatu itu. Aduh, pengen banget bahas itu sebenarnya, cuma udah tutup. Ingat-ingat semua hingga yang terkecil sekalipun seperti Sheryl, jalan ke komplek, latihan gitar dan lain-lain. Semua akan indah pada waktunya. Sukses sebenarnya kualitatif, bukan kuantitatif. Menarik. It is the quality, not the quantity. Yes. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Tapi itu harus dari kitanya juga yang gerakin. Ya. Kita harus cari maunya. Jangan tunggu ada dulu. Setuju.
Jam aja butuh baterai kan? Betul. Soal penyesalan setiap orang pun pasti pernah punya juga Ya. gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu sebesar apa pengaruhnya akan datang kepada kita gitu terhadap diri kita, Iya. ya kan? So you can regret something, you can be sad about something, jangan berlarut But you can terlalu fix lama it. di situ. Yeah. Exactly. Don't change the things that aren't broken yet. Fix it. Agree. Fix it. Gue nggak tahu iya atau enggak ya, tapi menurut kami di sini semua sudah digariskan. Ya. Penyesalan itu wajar dan amat sangat manusiawi. Tapi larut di dalamnya itu yang kurang nyaman mungkin. Jadi begitu lu sesak nafas carilah udara gitu ya. Ya. Semua sesal bisa dijadikan pelajaran dan pengalaman mahal yang begitu berharga. Sadari luka lu, lihat luka lu, sembuhin luka lu, jangan sampai nyembuhin luka tangan kiri yang dibasuh tangan kanan. Jangan. Sadarin. Jangan denial dan kuncinya adalah menurut CXO Lab bersyukur tanpa membandingkan, tanpa tolak ukur. Teman-teman lintas makna, udah mencoba menemukan dan bertanya kepada diri sendiri belum? Iya. Bahwa dalam timeline atau zona waktu kamu itu diiringi dengan ritme yang seperti apa? Ya. Apakah turut diwarnai dengan sederet tantangan yang disusul asa mengasah kemampuan hingga kegigihan yang diuji di belakangnya? Apakah sudah melakukan itu? Silahkan ditanyakan ke diri sendiri, fokus ke diri sendiri, jangan membandingkan, dan kalau dibanding-bandingkan ya jangan dengar. Ambil yang perlu, buang yang enggak. Oke? Dan jangan lupa juga buat nonton Lintas Makna dengan topik-topik lainnya, karena kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi lebih nyaman saja dengan diri sendiri ya. Betul. Setiap hari Selasa setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa juga Lintas Makna kini, ini iklan. Jadi harus pakai suara iklan. Oke. Dan jangan lupa juga Lintas Makna kini tersedia dalam versi audionya. Sampai jumpa di versi audionya Lintas Makna di Spotify. Sampai jumpa. Sheryl. Mas Garam.